Halo pemirsa yang budiman, ketemu lagi dengan saya Anton Paskawongso dalam program Indonesian Fighters. Kali ini chapter 3. Lama ya kita udah nggak ketemu, cukup lama juga. Tapi akhirnya kita bisa jalan lagi. Kali ini kita akan bertemu seorang warga negara Indonesia, salah satu Indonesian Fighters di negara tetangga, negara Botswana. Beliau adalah seorang dosen, profesor di Universitas Botswana. Seperti apa orangnya, seperti apa kesehariannya, dan apa saja pengalaman-pengalaman yang sudah beliau dapatkan di Botswana, dan bagaimana kok bisa sampai Botswana. Ya, kita akan cari tahu setelah ini. Langsung saja kita berangkat pakai mobil ini. Oke, let's go. Oke, terima kasih banyak. Nama saya Gabriel Faimau. Saya berasal dari Pulau Timor, tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kefamananu. Itu asal saya. Lalu saya lahir dan sekolah di Pulau Timor dari SD sampai SMA. Lalu sesudah SMA saya pindah ke Pulau Jawa, belajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di Malang. Lalu setelah menyelesaikan S1, saya juga mampir ke Universitas Muhammadiyah untuk belajar sosiologi Islam sebelum bekerja di beberapa NGO, lalu kemudian belajar di Inggris. Saya belajar sosiologi di Inggris mulai tahun 2006 sampai 2007. Itu saya ambil S2 di bidang metodologi penelitian ilmu sosial. Lalu sementara mengambil S2, sebelum menyelesaikan S2, saya ajukan proposal untuk belajar tentang politik multikulturalisme di Inggris. Itu tahun 2007. Nah, saya ajukan proposal itu untuk doktoral, tapi waktu itu saya masih kuliah S2. Kebetulan proposalnya kelihatannya agak baik, diterima oleh pembimbing. Akhirnya saya melanjutkan ke S3 juga di Universitas Bristol dengan ini biaya dari Universitas Bristol juga. Jadi saya dapat ini scholarship dari Universitas Bristol. Begitu selesai dari Universitas Bristol, karena istri saya orang Botswana, akhirnya saya datang ke Botswana, dan persis saat itu saya juga diterima untuk mengajar di Universitas Botswana. Jadi itu kurang lebih cerita kenapa saya sampai di Universitas Botswana. Saya gabung di Universitas Botswana sejak 2012. Begitu masuk di Universitas Botswana, waktu itu posisi saya masih posisi staf pengajar. Saya mengajar di Departemen Sosiologi, tetapi mata kuliah yang saya tangani itu lebih banyak mata kuliah yang berhubungan dengan metodologi penelitian kualitatif dan juga kuantitatif.
untuk S1, S2, dan juga S3. Lalu tahun 2019 saya dipromosi ke jenjang profesor sosiologi. Sejak saat itu saya jadi koordinator untuk metodologi penelitian untuk calon-calon doktor. Lalu sejak tahun lalu saya diangkat universitas untuk menjadi direktur penelitian dan pengembangan Universitas Botswana. Jadi sejauh ini saya banyak mengajar mata-mata kuliah yang berhubungan dengan metodologi penelitian untuk semua jenjang di kampus. Waktu saya belajar di Inggris, seperti saya bilang, fokus saya waktu itu tentang politik multikulturalisme. Lalu yang menarik waktu itu saya coba membandingkan multikulturalisme di Inggris dan di Indonesia. Menurut saya perbedaannya di Inggris itu multikulturalisme itu karena adanya banyak pendatang dari luar. Tapi untuk Indonesia itu memang kita hidup dalam situasi multikulturalisme. Jadi saya pikir ini menurut saya satu rahmat yang sangat besar untuk Indonesia, bahwa kita meskipun kita berbeda-beda tetapi satu, adanya banyak bahasa, adanya banyak agama, tetapi semangat kesatuan itu selalu ada. Lalu sebagai seorang Indonesia yang tinggal di Botswana sudah cukup lama, saya selalu mempertahankan semangat Indonesia, semangat untuk menyatukan, semangat untuk mempersatukan. Lalu di Botswana juga persepsi tentang Indonesia itu selalu positif. Sejauh yang saya tahu selalu positif. Selalu saja ada kunjungan dari KBRI Pretoria. Selalu ada pertemuan dengan berbagai organisasi di sini. Selalu saja ada kesan-kesan positif tentang Indonesia. Dan beberapa tahun terakhir produk-produk Indonesia juga sudah mulai masuk ke Botswana, sehingga orang-orang Botswana pelan-pelan mulai lebih mengenal tentang Indonesia. Indonesia bagi saya bukan saja rumah. Indonesia bagi saya itu adalah satu jiwa. Maksudnya, semangat keindonesiaan itu sangat mempengaruhi cara saya bertingkah laku, cara saya berhubungan dengan orang lain, cara saya berhubungan dengan mahasiswa, cara saya berhubungan dengan rekan-rekan dosen, cara saya berhubungan dengan masyarakat. Jadi saya selalu berkeyakinan bahwa meskipun saya bekerja di Botswana, selalu saja ada perasaan bahwa saya mewakili Indonesia di negara ini. Jadi perasaan itu begitu kuat, sehingga kalau saya berhubungan dengan mahasiswa, atau berhubungan dengan dosen-dosen, atau berhubungan dengan anggota masyarakat di Botswana ini, selalu saja ada perasaan yang begitu kuat bahwa tingkah laku saya, cara berhubungan saya, sebetulnya saya mewakili negara yang begitu besar. Jadi persepsi seperti ini sangat mempengaruhi bagaimana saya berhubungan dengan orang-orang lain, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya menunjukkan kolaborasi saya dengan mereka yang profesional atau mereka yang ada di kantor yang sama. Jadi itu kurang lebih Indonesia menurut saya. Indonesia itu bukan saja tempat, bukan saja negara, tapi Indonesia itu inspirasi bagi dirinya sendiri. Maksudnya, begitu saya menyebut Indonesia, Indonesia menginspirasi saya, sehingga saya selalu memberikan diri dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang saya berikan kepada mahasiswa maupun kepada masyarakat di Botswana. Jadi seperti yang saya katakan, segala sesuatu yang saya buat, saya selalu berpikir bahwa saya berbuat itu atas nama Indonesia.